Nyawa pria ini menjadi incaran banyak orang, mulai dari pemburu bayaran misterius, pengacara jahat, direktur perusahaan, sampai seorang gadis SMA. Hai kawan, assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah gudang gelap. Seorang pria terikat di kursi dan beberapa pria tengah menelpon membahas harga yang pantas karena telah menangkap pria tersebut. Di luar hujan turun deras, sementara mereka tak menyadari bahwa sandera mereka telah meloloskan diri dan dengan sadis membantai mereka satu persatu. 3 orang datang ke gudang setelah itu, tanpa tahu bahwa kematian telah menunggu mereka. Pria tersebut dengan santai dan penuh senyum membunuh orang-orang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Pria tersebut bernama Gui Gongya atau dijuluki dalam film ini sebagai The Child. Ia merupakan seorang pemburu bayaran. The Child tak takut apapun, tapi ia tidak suka saat sepatu mahalnya dan jas rapinya kotor karena darah dari orang-orang yang ia bunuh. Scene lalu memperlihatkan negara Filipina, tempatnya di sebuah gelandang tinju. Tampak seorang petinju muda bernama Marco Han, keturunan blasteran dari ayah Korea dan ibu Filipin. Tak jauh dari pertandingan ada sosok The Child yang tengah memperhatikan Marco. Marco meminta uang bayaran setelah kemenangan atas pertandingan tinjunya, namun tidak dibayar sesuai yang dia harapkan. Marco pulang ke rumah kumuhnya, menatap pada ibunya yang terbaring tak berdaya karena sakit parah. Marco berniat mencari ayah Koreanya yang tidak pernah ia ketahui sosoknya untuk dapat membantu biaya pengobatan ibunya. Marco mendatangi panti asuhan untuk anak-anak asuh terlantar dari keturunan Korea Filipina atau yang dijuluki sebagai Kopino yang sebentar lagi akan ditutup karena tidak lagi memiliki dana. Pimpinan panti asuhan untuk anak Kopino tersebut bernama Pak Kim Sonsang atau kita sebut saja sebagai Pak Kim. Marco memberikan uang dan meminta Pak Kim untuk mencari tahu siapa dan di mana keberadaan ayah Koreanya, dan itu harus cepat sebab ibunya butuh biaya operasi. Marco pergi ke sebuah bar, memasang taruhan judi untuk sebuah klub bola. Ia bertemu seorang pria yang menawarkannya untuk bergabung dalam misi pencurian perhiasan. Marco setuju, apalagi taruhan bolanya kalah telak. Ia butuh uang yang dijanjikan 10% untuknya hanya dengan tugas mematikan listrik dalam pencurian perhiasan tersebut. Tapi Marco ternyata dijebak. Ia diserang oleh banyak orang dan tampak sangat kewalahan, sementara rekan yang mengajaknya meninggalkannya sendirian. Tak mampu melawan musuh dalam jumlah yang banyak, Marco melarikan diri ke jalan raya dan tertabrak sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita dari Korea bernama Yunju. Yunju membawa Marco ke rumah sakit untuk melakukan serangkaian pemeriksaan intens. Selepas pemeriksaan, Yunju memberikan uang kepada Marco sebagai permohonan maaf. Keluar dari rumah sakit, Marco mendapat telepon dari Pak Kim tentang informasi keberadaan sang ayah yang ternyata juga mencari dirinya. Di gang rumah Marco, mobil mewah berhenti dan menurunkan seorang pria bersama ajudannya. Pria tersebut adalah seorang pengacara dari Korea bernama Kang Won Suk. Tak jauh terlihat Child mengawasi gerak-gerik orang-orang tersebut. Pengacara Kim memperkenalkan diri sebagai pengacara suruhan dari ayahnya Marco dari Korea yang dikabarkan sedang sakit. Dengan membawa visa dan paspor Marco yang telah disiapkan, serta menyediakan perawat untuk ibunya yang sakit, Marco diminta untuk segera datang ke Korea menemui ayahnya dengan janji bahwa pengurusan operasi ibunya akan segera dilakukan. Di tempat berbeda di sebuah bangunan mewah di Korea, seorang pria bernama Han menerima laporan dari pengacara Kang tentang kesiapan keberangkatan Marco ke Korea. Han adalah salah satu dari anak pemilik perusahaan besar di Korea.
Ia marah pada pegawainya atas tersebarnya berita-berita buruk tentang perusahaan di bawah kendalinya. Pegawainya menuturkan bahwa ia telah menyuap pihak redaksi majalah untuk tidak memposting berita tersebut dengan menyuap sejumlah uang dan kedudukan. Tapi Han tampak tidak suka uangnya keluar dalam jumlah yang banyak. Han menghampiri ayahnya yang terbaring tak berdaya dan menceritakan tentang kedatangan Marco, anak yang sang ayah nanti-nantikan. Ternyata mereka adalah keluarga yang menunggu kedatangan Marco di Korea. Marco berangkat menaiki pesawat dengan kelas yang mewah. Marco tampak antusias menonton film yang sedang ditayangkan di dalam pesawat. Dari deretan kursi belakang, ternyata Chill juga mengikuti Marco sampai ke atas pesawat menuju Korea. Melihat pengacara Kang tertidur, Chill menghampiri Marco, berbicara layaknya orang yang sudah saling mengenal dan memperkenalkan dirinya dengan sebutan teman. Satu-satunya teman bagi Marco. Chill terlihat jelas sangat berambisi kepada Marco. Sebagai pemburu bayaran, Chill memiliki karakter unik dan misterius. Ia membisikkan sebuah alasan kedatangan Marco ke Korea yang membuat Marco terkejut. Apakah alasan itu? Tiba di bandara Korea, Yunju ternyata bekerja sama dengan pengacara Kang terkait kehadiran Marco di Korea. Tapi Yunju memiliki rencana dan kesepakatan lain dengan orang lain. Ia adalah seorang gadis perempuan yang terlihat juga memiliki sebuah rencana dengan kehadiran Marco di Korea. Sementara pengacara Kang bekerja sama dengan Han untuk membawa Marco menuju lokasi keberadaan ayahnya. Di kawasan lahan luas yang sepi, Han bersama ajudan-ajudannya membawa 2 orang sandera mereka yang telah babak belur penuh darah. 1 orang ternyata adalah pegawainya, sementara yang satunya lagi adalah seorang pemilik sebuah media. Ia tahu bahwa keduanya ternyata bekerja sama untuk membongkar kedok buruknya dalam memimpin perusahaan demi memeras uangnya. Han tak segan-segan membunuh keduanya dan memerintahkannya untuk mengubur jasadnya di lahan luas tersebut. Dalam perjalanan Marco bersama pengacara Kang, terlihat Child dengan mobil mewahnya menyusul mobil mereka. Seketika Child mengingatkan Marco untuk memakai sabuk pengaman sebelum akhirnya Child menembak seluruh orang di mobil tersebut kecuali Marco. Di tempat yang berbeda, Han mendapatkan telepon dari seseorang yang meminta tebusan $10 juta untuk nyawa Marco. Dia adalah Child. Marco tersadar dan melihat Child yang tengah menunggu dan menyambutnya dengan senyum penuh seringai. Juga sebuah senjata api di tangannya. Namun Child dari awal terlihat tak ingin melukai Marco. Tapi Marco berusaha melarikan diri dari Child. Ia berlari ke hutan dan keluar di jalan. Lalu bertemu dengan Child yang ternyata telah menyusulnya. Berlari lagi dan bertemu lagi. Child terus mengejar kemanapun Marco pergi. Marco melompat dari jembatan. Child pun melompat menyusul Marco. Marco terus berlari, tapi Child terus mengejar dan menaklukkan semua yang menghalangi langkahnya. Marco berlari dengan wajah lelah, sementara Child tampak menikmati pemburuannya. Namun meskipun sehebat itu, pengejaran Child terhenti ketika gerimis turun. Child ternyata tak mau sepatu dan baju mahalnya basah karena air hujan. Child juga tampak batuk-batuk sangat parah. Saat targetnya lolos sempurna, Child justru masih memperdulikan penampilannya. Para dokter mendatangi Han mengabari bahwa semua persiapan sudah selesai. Han menghampiri ayahnya mengabarkan berita buruk bahwa pengacara Kang suruhannya telah tewas. Dan Marco yang mereka tunggu-tunggu sedang bersama orang lain yang meminta tebusan yang sangat besar. Dalam pelarian, Marco melihat telepon umum. Menggunakan nomor telepon dari kartu pengenal pemberian pengacara Kang, Marco menelpon dan terhubung pada Yunju. Yunju segera memutar setir menuju lokasi keberadaan Marco. Marco juga menelpon Pak Kim, tapi belum sempat ia menjelaskan kondisinya, Marco telah melihat kedatangan Child. Child lagi-lagi harus mengejar Marco yang kini berlari menuju gang sempit. Mobil mewahnya tak bisa menembus jalan. Tenang dan santai, Child memilih menggunakan kakinya untuk mengejar Marco. Menempuh rute yang dilewati Marco sambil menjelaskan bahwa Marco tidak mungkin bisa lolos. Sebab ia adalah seorang yang profesional dan sangat ahli dalam setiap misi perburuannya. Child memanjat bangunan, mengejar dari rute atas. Ia berhasil tiba di hadapan Marco. Child mengacungkan senjata untuk mengancam, tapi Marco berhasil melayangkan tinjunya dan kabur lagi. Di persimpangan, mobil Yunju menjemput. Marco segera masuk ke dalam mobil tersebut.
Jill mengambil mobilnya yang terjebak di gang sempit. Jill sempat kesal karena mobil mewahnya lecet. Marco tampak bingung melihat keterlibatan Yunju, wanita yang pernah menabraknya sewaktu di Filipina. Ia semakin bingung dengan yang sebenarnya terjadi. Mobil Han dan rombongan ajudannya melintas. Mereka melihat Marco dalam mobil Yunju dan segera putar arah untuk mengejar. Jill juga tampak menyusul. Kejar-kejaran berlangsung di jalanan menggunakan mobil-mobil mewah. Yunju berbelok ke jalanan tak beraspal. Sementara Jill, Han dan ajudan-ajudannya kehilangan keberadaan Yunju. Yunju menghentikan mobilnya di tengah pepohonan hutan, menjelaskan runtut kejadian sebenarnya pada Marco. Kisahnya begini. Ayah Marco adalah orang kaya, pemilik banyak perusahaan dan rumah sakit, tapi sedang sekarat karena memiliki penyakit jantung kronis. Saat tak sadarkan diri, adik tirinya dari istri lain ayahnya memalsukan surat wasiat yang menerangkan bahwa jika sang ayah mati, maka seluruh harta adalah milik anak tiri yang merupakan seorang gadis SMA tersebut. Sang kakak, Han, sangat marah. Han dan ayahnya mencari cara untuk menghentikan hal tersebut. Dan itu adalah dengan menunda kematian sang ayah agar wasiat bisa dirubah dengan cara mendapatkan donor jantung dari Marco, sang anak kandung. Jadi sesuai apa yang dibisikkan Jill di pesawat bahwa tujuan Marco ke Korea benarlah bawahannya untuk mati. Yunju mengacungkan senjata. Ia merupakan rekanan dari sang anak SMA yang dibayar untuk membunuh Marco agar gagal melakukan donor jantung kepada ayahnya. Tapi beruntungnya, Jill segera datang dan menggagalkan rencana tersebut. Jill membunuh Yunju. Marco masih saja melarikan diri, tapi kali ini ia dijegat oleh segerombolan mobil berisi Han dan ajudan-ajudannya. Kemanapun ia pergi, Marco selalu saja bertemu pada orang-orang yang ingin membunuhnya. Han tampak senang menyambut Marco. Dengan tangan terikat, Marco dibawa ke rumah mewahnya dan diperkenalkan dengan bangga kepada Gayong, si adik tiri. Gayong terlihat tidak senang melihat Marco yang masih hidup dan menyiapkan rencana lain. Di luar rumah mewah, terlihat Jill memperhatikan dan menyusun strategi baru. Sementara di Filipina, Pak Kim tampak menunggu ibu Marco di rumah sakit. Ia terlihat cemas menunggu-nunggu sesuatu. Marco dipertemukan dengan ayahnya dan diajak mengambil foto keluarga untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya oleh Han. Marco lalu dibius dan dibawa ke ruang operasi untuk segera melakukan operasi donor jantung. Tapi hal tak terduga terjadi. Seorang dokter melakukan kesalahan dengan menusuk dokter lainnya dan membuat keadaan di ruang operasi chaos. Ternyata dia adalah Jill dengan profesional membunuh para ajudan-ajudan Han. Marco telah sadar dan segera diminta untuk bangun. Marco kesal menatap ayahnya. Sebab ia tak menyangka ada ayah yang setega itu untuk membunuh putranya demi menyelamatkan diri sendiri. Jill sibuk menyusun strategi melarikan diri. Jill menggunakan Marco sebagai sandera yang tak mungkin akan dibunuh Han sebab jantungnya amat berharga. Jill meminta tebusan $10 juta untuk nyawa Marco. Tiba-tiba keadaan jadi chaos karena tembakan mendadak mengarah pada Marco dari arah Gayong. Banyak ajudan yang tertembak. Jill pun sedikit merengek melihat kakinya tertembak. Jill lagi-lagi mengancam akan membunuh Marco atau ayahnya kalau Han tidak memberikan uang tersebut. Han pun menuruti dengan kesal. $10 juta adalah nominal yang sangat banyak. Uang sudah masuk ke rekening Jill. Ia segera menyerahkan Marco kepada Han. Marco menatap heran, bagaimana tidak? Sebelumnya Jill terlihat mati-matian menyelamatkan Marco, tapi sekarang menyerahkan Marco begitu saja. Tapi Jill tetap berjanji pada Marco dalam bahasa Filipina bahwa Marco tidak akan mati hari ini. Han kemudian tampak ingin membunuh Jill yang kini telah kehilangan sandranya, tapi Jill tak takut. Ia pandang Han dan ajudan-ajudannya sebelah mata. Jill menegaskan bahwa dirinya adalah seorang profesional dan benar saja tak butuh waktu lama. Jill membunuh satu persatu ajudan bahkan membunuh Han. Semua dilakukannya seorang diri dengan sangat cepat. Melihat itu Marco terperangah. Tapi begitu melihat Marco, Jill lagi-lagi merengek karena mengingat kakinya yang tertembak tadi. Marco menggopong tubuh Jill keluar. Di luar Gayong telah menodongkan senjata kepada mereka. Ia masih ingin Marco mati agar kekayaan menjadi miliknya.
Marco memukul Gayong. Ia tidak tertarik pada harta keluarga tersebut. Gayong meminta Child untuk membunuh Marco dan berjanji akan membayar dengan sangat banyak. Child justru menjelaskan bahwa tidak ada alasan Marco untuk dibunuh. Kenapa begitu? Sebab Marco bukanlah anak dari ayahnya atau bukan bagian dari keluarga mereka. Loh, kok begitu? Nah, ceritanya begini. Suatu hari Yunju atas perintah pengacara Kang atas perintah Han meminta bantuan Child untuk mencari keberadaan anak dari ayahnya Han yang dikabarkan mendesak untuk tujuan donor darah tersebut. Child tahu itu adalah tujuan yang keji, yaitu membunuh seorang anak demi menyelamatkan nyawa ayah kaya yang sekarat demi hartanya. Child bertemu Pak Kim, meminta Pak Kim mencari orang dengan fisik yang kuat dan membayar dokter untuk memalsukan hasil DNA saat Yunju melakukan pemeriksaan. Seperti halnya yang terjadi, tujuannya adalah agar apapun peristiwa keras yang menimpa orang tersebut di Korea, ia dapat bertahan sampai ketika Child akan menyelamatkannya dan mendapatkan tebusan dengan jumlah yang besar tersebut. Tujuan uang tersebut juga adalah untuk memperbaiki panti asuhan Kopino yang hampir tutup karena tak ada biaya, juga sebagai biaya operasi ibunya Marco. Marco hampir mengamuk mendengar penjelasan itu, tapi mengingat itu juga dapat menyelamatkan ibunya, ia tak jadi marah, apalagi mengetahui kalau hal tersebut merupakan misi dengan tujuan mulia Child yang terakhir. Sebab Child ternyata sakit parah dan merasa hidupnya tak lama lagi. Dan Child juga seorang Kopino seperti dirinya yang tak pernah mengetahui siapa ayah Koreanya. Mengetahui Marco bukanlah adik aslinya, Gayong tak jadi membunuh Marco. Dan dia telah resmi mewarisi seluruh kekayaan ayahnya. Child dan Marco bersiap untuk pulang. Akhir film, Child dan Marco sepertinya terus mencari teman. Dan ternyata Child tak benar-benar menderita sakit parah. Ia hanya mengalami infeksi paru-paru akibat merokok dan sekarang telah sembuh total dan semakin sehat. Demikianlah alur cerita dari film The Childs yang dirilis tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.